Siapa bilang AI kalau mau lengkap cuma ada di HP mahal? Xiaomi 14T series bawa real AI powered smartphone. Bukan sekedar sembarangan pasang tulisan AI di sana sini dan ngaku HP ber-AI. Yo guys, di ending video Xiaomi 14T Pro kemarin gue udah janji ya, bikin video yang ngebahas khusus fitur AI apa aja yang ada di Xiaomi 14T series. Biar pembahasannya lebih terfokus. Karena menurut gue, ini big deal. Akhir-akhir ini banyak banget HP yang dirilis dengan embel-embel AI. Namun sebetulnya AI yang dibawa itu sekedar fitur canggih aja, nggak worthy untuk pakai embel-embel AI menurut gue. Di video ini kita bakal lihat apakah AI di Xiaomi 14T series itu lebih baik dari HP-HP lain pada segmen harganya. Atau sekedar memanfaatkan buzzword AI doang. Tidak seperti mayoritas HP pada segmen ini, AI di Xiaomi 14T series ternyata komprehensif. Nih, ada Google Gemini, Circle to Search, Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film, AI Image Editing, dan AI Portrait. Banyak kan? Belum lagi setiap fitur ada fitur turunannya seperti di AI Image Editing. Yuk kita cobain bareng satu persatu. Oh iya, jangan lupa cek update HyperOS-nya supaya semua AI-nya udah ready to use. Kita mulai dari AI yang fully berbasis Google dulu dan di-embed ke dalam Xiaomi 14T series. Google Gemini dan Circle to Search. Kalau Google Gemini, gue rasa kalian udah pada tahu lah ya. Butuh penjelasan? Basically, AI chatbot, language large model, yang bisa kita tanya-tanya, minta dia generate image dengan menggunakan text prompt, tanya apa yang lagi ada di screen HP, atau interaksi lainnya yang dapat mempermudah hidup kita. Misalnya, minta dibikinin Gemini script review HP. Bisa dong, tapi tenang. Kitty sih nggak pernah minta dibikinin Gemini untuk script review. Nah, kalau kalian kayak gue yang udah langganan Gemini Advance, bisa interaksi langsung by voice, kayak orang ngobrol gitu dengan fitur Gemini Live. Give me a quick recipe to make a pizza. Chicken pizza to be precise. Alright, here's a quick recipe for pizza chicken pizza. You'll need some cooked chicken, pizza sauce, mozzarella cheese, and your favorite pizza toppings. Feel free to use frozen, pre-cooked chicken. Wait. I would like to have beef also as a topping. So put it inside of that recipe as well. Okay, so in addition to the chicken, you wanted to add beef as a topping. No problem at all. You can use any kind of cooked beef you'd like, maybe some leftover steak or ground beef. Just make sure to cook it through before you add it to your pizza. Want me to add it to the recipe? Yes, sure. Di Xiaomi 14T series, Gemini bisa diakses melalui power button. Tahan 3 detik, keluar tuh pop-up Gemini-nya. Kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut tentang Google Gemini, udah gue taruh link di deskripsi. Yang kedua adalah Circle to Search. Fitur yang pada awal tahun ini benar-benar digadang-gadang sebagai suatu fitur yang sangat penting banget di sebuah smartphone flagship, sekarang udah hadir di Xiaomi T series. Ini juga gue yakin kalian udah pada tahu cara menggunakan dan fungsinya. Hold home button kalau kalian menggunakan button navigation, atau hold gesture indicator di bawah kalau kalian menggunakan gesture navigation. Dari situ kita tinggal lingkari objek di layar apa yang mau kita cari tahu. Ini bisa juga dipakai buat translate suatu teks yang ada di layar. Setelah lingkari, pilih opsi select text lalu translate. Fitur ini menurut gue adalah karya yang sangat intuitif dari Google yang dibawa ke audiens yang lebih luas dengan Xiaomi 14T series. Ya betul, ini basically adalah Google Lens yang diimprove. Namun dengan gesture circling begini lebih akurat dan minimalisir steps dibanding di Google Lens. Dua fitur tadi memang jelas made by Google dan diimplementasikan masuk ke HP Xiaomi terbaru ini. Nah, ada beberapa fitur lain yang gue sampai sekarang belum dapat sumber yang mengkonfirmasi apakah ada campur tangan cloud-based AI-nya Google. Fitur-fitur ini bisa dikategorikan sebagai productivity AI, seperti Interpreter, AI Notes, AI Recorder, dan AI Subtitles. Namun, kalau dilihat secara jenis fitur, accuracy, dan kualitasnya, gue menganalisa ini menggunakan cloud-based Gemini Pro. Kita coba bedah satu persatu ya. Pertama, interpreternya. Ingat nggak di video Xiaomi Mix Fold Unit China, gue pernah kasih lihat di situ ada fitur interpreter, tapi ya jelek banget translationnya. Gue suspek itu nggak mengandalkan Gemini, tapi Cloud AI di China sana. Beda banget lah sama fitur interpreter di Xiaomi 14T series ini. Detection-nya bagus, translation-nya juga akurat. Ini sih menurut gue ya Gemini base banget.
Cara mengaktifkan interpreter ini dari quick settings, cari interpret audio. Dan FYI, ini masih cloud based ya, karena kalau kita coba airplane mode tuh nggak berfungsi. Cuma gue pernah baca di sebuah artikel yang bilang bahwa soon Gemini Nano atau versi mini dari AI-nya Google bakal masuk ke 14T series, which artinya sama seperti di Galaxy S series, Fold series maupun Pixel seriesnya Google, AI computingnya bakal bisa dilakukan secara on device untuk beberapa fitur. Kita lihat ya ke depannya seperti apa, mudah-mudahan ini benar kejadian. Next, AI Notes. Fitur AI yang satu ini rumahnya di aplikasi bawaan Notes. Di app Notes sekarang kita bisa minta AI melakukan beberapa hal. Ada AI Summary yang merangkum sebuah tulisan panjang supaya lebih ringkas dan to the point. Ada AI Layout yang merapihkan layout tulisan kita supaya lebih mudah dibaca. Lalu ada AI Proofread yang secara otomatis benerin tata bahasa kita supaya lebih baik. Dari pengejaan, huruf-huruf kapital, dan lain-lain. Lalu terakhir ada fitur Translate-nya juga. Kerennya semua ini udah support bahasa Indonesia out of the box. Kekurangannya adalah, at least sampai saat ini, maksimal tuh cuma bisa support processing up to 500 kata sekali proses. Semoga kedepannya bisa dihilangkan ya, limitasi yang satu ini. Lanjut, ada AI Recorder sekarang. Kegunaan utamanya adalah untuk create text transcript dari audio yang direkam. Buka aplikasi Recorder, rekam audionya, lalu setelah selesai, klik hasilnya dan klik tab text. Sesimpel itu. Lagi-lagi hasilnya juga termasuk baik ya. Mungkin masukan gue buat Xiaomi harusnya soal AI Recorder ini digabungin aja sama aplikasi Notes tadi, karena sebenarnya kegunaannya tuh inline banget dengan apa yang dilakukan di aplikasi Notes. Terakhir ada AI Subtitle. Konsepnya adalah AI akan mendeteksi audio yang sedang playing di HP kalian lalu secara real time create subtitle. Subtitle ini bisa dalam bahasa asli audio tersebut atau kalau kalian mau langsung sekalian ditranslate ke bahasa lain juga bisa. Ini berguna banget ya ketika kalian nonton sebuah video tapi dalam kondisi yang dimana audionya tuh nggak bisa kita nyalain. Sementara dari bawaan videonya sendiri itu nggak ada subtitlenya. Atau buat scrolling TikTok atau Reels tanpa ketahuan orang di sekitar, namun masih ngerti isi video postingannya itu apa. Atau misalnya mau nonton video dengan bahasa lain dan secara real time baca subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Bisa. AI subtitle ini sebenarnya berguna juga dalam situasi lain loh. Misalnya kalian ada di sebuah seminar yang pembicaranya itu orang bule. Cukup ganti source-nya jadi mic, nyalain translation, voila, seolah pembicara itu ngomong ada subtitlenya di HP kita. Nah, output subtitlenya itu memang paling optimal ketika di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tergantung style dan pengucapan pembicaranya juga seperti apa. Nah, itu semua adalah productivity AI yang ada di Xiaomi 14T series. Masih kurang? Masih ada yang namanya creativity AI. Kita bahas. Fitur pertama yang menurut gue asik banget adalah AI Film. Dengan menggunakan AI, kita bisa minta Xiaomi 14T series untuk auto edit klip-klip video maupun foto. Spesialnya, kita bisa input by text. Style videonya mau seperti apa? Mau fun-fun ala travel vlog? Bisa. Mau moodnya dibikin lebih sedih? Bisa juga. Nanti dia akan cariin lagu, style transisi, sampai gradingan warna yang pas sesuai text prompt kita. Misalnya kita text promptnya minta yang ala style sedih-sedih atau cinematic, nanti bakalan ditambahin juga slow-mo-nya. Seru ya? Moving on ke fitur AI Image Editing. Sekarang tuh galerinya Xiaomi, built-in galerinya itu editor itu udah pinter banget. Ada dua fitur berbasis AI yang menurut gue tuh top banget. Pertama adalah AI Expansion, di mana kita bisa seolah zoom out, lalu dengan pintarnya AI mengisi kanvas yang kosong dengan generatif AI. Hasilnya juga lumayan banget. Wow, tergantung bahan foto lah. Cara pakainya, buka foto yang mau diedit, klik crop, lalu di paling kiri ada AI Expansion. Tinggal atur komposisinya mau seperti apa dan magic. Keren ya? Fitur kedua untuk image editing adalah AI Erase Pro. Sama seperti eraser lainnya, kita bisa menghapus orang-orang atau objek pengganggu di foto lalu mengisi kekosongan dalam image dengan generatif AI. Hasilnya bagus. Lagi-lagi ya, tergantung kompleksitas dari each photos. Nah, terakhir nih, AI Portrait. Konsepnya kita create AI generated avatar menggunakan beberapa foto diri kita, sekitar 25 foto ke atas. Setelah AI mempelajari muka kita via foto-foto yang kita supply, dia akan mampu generate berbagai image dari generated avatar tersebut
seolah kita lagi berada di dalam banyak situasi. Kita juga bisa input text prompt untuk create custom scene. Sebagai contoh, ini muka anak gue yang udah dipelajari, ada auto-generated image-nya. Semisal gue mau bikin anak gue ada di gulung misalnya, tinggal ketik prompt-nya aja. Mirip atau enggaknya lagi-lagi sebenarnya tergantung foto yang kita supply. Ini foto anak gue dan Clio, model kita kemarin sih ya lumayan lah miripnya. Menurut gue, tapi memang ini sengaja ya nggak dibikin mirip plek-ketiplek supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anyway, seru kan ya AI Portrait ini? Kekurangannya, untuk mempelajari bikin cetakan awal setiap muka tuh butuh waktu belajar sekitar 1,5 jam. At least sekarang-sekarang ini ya, mungkin karena fitur baru jadi banyak yang nyobain juga secara bersamaan. Tapi sekali cetakannya udah ada, generate berbagai macam portrait image dengan berbagai background dan scene, itu cepet banget, nggak nyampe 1 menit. Gimana? Seru gak fitur-fitur AI yang udah ada di Xiaomi 14T series? Seru kan? Drop komen di bawah pendapat kalian. Ini bisa dibilang HP ber-AI atau masih AI-AI-an kayak di HP mid-range lain? Menurut gue goks ya, Xiaomi berhasil membawa fitur-fitur AI yang fun, canggih, dan yang terpenting matang ke series smartphone terbarunya yang dijual mulai 6,5 juta. Artinya AI bisa dinikmati lebih banyak orang. Alright, itu adalah AI di Xiaomi 14T series. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.